pejabat sama pejabat, bawa Brompton, bawa Louis Vuitton, bawa Hermes, harganya 3 miliar, punya KW, giliran udah ketahuan bilangnya KW. Bawa dari luar negeri, wah, pamer sama teman, ini asli nih, nggak mau bayar pajak. Itu Direktur Garuda yang menyelundupkan lewat pesawatnya sendiri. Ada barang-barang mewah, ada Harley Davidson, ada sepeda Brompton, ada barang-barang, itu aib, itu menurut saya najis. Orang kaya banyak duit nggak mau bayar pajak, ini orang miskin yang kerja payah setelah bertahun-tahun bukan bayar pajak, dipalakin. Pajak sama palak itu beda loh. Catat itu Mbak Yuni, Mas Andro. Kata Inang, kalian ini bukan pegawai bea cukai atau pajak, tapi kalian ini tukang palak. Ngomong aja sama saya kalau mau, yang mana yang mau diambil? Celana dalam, coklat. Jadi kalau TKI datang tantangin. Lalu temannya itu suruh videoin. Ya, siapa namanya? Jadi berbuka nih. Jangan takut bilangin, ini Inang yang ngajarin. Kalau lagi diodol-odol, yang satu videoin secara diam-diam, lalu bilang, Pak, yang mana yang mau dipalakin? Monggo kerso. Dan di foto, kirim ke saya, kirim ke Pak Uya, atau langsung di-upload. Tidak ada cara lain. Kenapa? Karena omong-omong perbaikan sistem nanti, beliau kan bilang, saya mau ngomong nih sama Dirjen Bea Cukai, Mbok Iyo Dirjen yang ngerti apa yang dialami oleh TKI. Gak ono blas perhatiannya. Ya, anggota DPR mana aja nih, ayo. Kan mereka pasti nanya Inang, kue iki sapa nang? Nah, gini kok. Kalau saya ini sekarang Mbak Yuni, saya ini moto saya bagaimana saya memberdayakan perempuan-perempuan yang terzolimi, yang teraniaya, yang selalu menjadi korban dan bulan-bulanan. Maka pesan saya, ketika ada yang memperlakukan dengan tidak adil, ingat ya, adil itu tujuan kita semua nih. Dari mulai Joko Widodo sampai Sandro, Yuni dan Inang tujuannya sama. Adil. Mari adil, makmur. Kalau terus-terusan diperlakukan tidak adil, makmurnya kapan? Lawang coklat diambil, celana dalam diambil. Jadi harus memberdayakan bagaimana ketika pulang itu kalian itu tahu namanya antisipasi. Ini pasti akan diodol-odol iki bandit-bandit di bea cukai ini wis ngenteni iki lho. Saiki kudu apa? Sing siji iku memvideo dari Sokomburi dari belakang. Apapun yang terjadi itu akan terekam, kalau perlu live Instagram, live Facebook, live. Begitu masuk nginjek airport itu langsung live. Langsung live ini. Itu yang dilakukan oleh Roslin Simanjuntak. Pada waktu Roslin dan itu yang di Sungai Bahar. Iya kan? Kenapa? Dari live itulah maka terbongkar urusan Joshua. Sambo. Kita tahu bukan hanya Sambo, tapi institusi kepolisian yang mesti bebenah. Ini saatnya bea cukai. Semua sudah bicara soal bea cukai ini bertahun-tahun. Kalau menjadi pahlawan devisa, sekarang akan menjadi pahlawan yang memperbaiki bea cukai. Kenapa? Karena paling banyak, paling sering, paling soro, Rek. Atau mungkin kan murah sekarang ya, kamera pen atau body cam. Saya dibawain body cam. Berapa harganya? Berapa itu? Beli body cam. Iya. Kalau mau pulang beli body cam. Di Hongkong ada tuh body cam. Jadi pasang di sini. Pasang di ini kayak gini nih. Body cam itu udah nyala. Jangan takut, intinya jangan takut. Kenapa? Orang-orang jahat itu tidak pernah kuat, tidak pernah hebat. Mereka menjadi kuat dan hebat ketika orang-orang baik berdiam diri saja. Iya, betul. Jadi kalau ini sudah speak up, kita sudah mulai, jadi kita bersatu. Kalau kita mau memperbaiki, wes, sopo sing mulai, sing siji, ini kok ngomong satu sih, sing siji ki nganggo body cam. Oke, jadi mulai sekarang kita juga ajak. Jadi kita lebih cerdas, kita juga tahu kita ini bukan tidak berdaya. Kita menghadapi bandit-bandit yang berseragam, yang kerjanya ngambilin barang dari TKI yang baru pulang. Dari coklat kek sampai handphone, nggak ada yang aman. Ya, buat teman-teman lain yang punya pengalaman sama, cerita ke kita atau punya video, bukti, foto segala macam, kasih ke kita. Sebenarnya yang ingin kita ungkap saat ini selain diodol-odol itu dari paketan barang. Sebenarnya saya ingin bertanya pada Inang atau Pak Surya,
Iya. Siapa sih yang berhak melihat atau mengecek barang-barang yang dikirimkan lewat paketan itu? Karena banyak pihak menyatakan bahwa dari Bea Cukai, tapi tidak ada surat dari Bea Cukai. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita sekarang bayarnya beda loh. Setelah video saya viral, mereka itu tidak mengambilnya di Indonesia. Mereka tidak, video saya viral, padahal sebenarnya viralnya itu kan salah, bukan itu maksudnya. Tapi membuat ekspedisi itu sekarang takut minta uang di Indonesianya, tapi mereka akhirnya meminta di Hongkongnya, di lokalnya. Jadi mereka itu meminta berbalik. Jadi karena video saya viral, banyak ekspedisi tidak meminta uang cash di Indonesia, tapi dia meminta uang cash di Hongkongnya dan menggunakan nama ekspedisi tersebut. Padahal mereka sudah membayar 600.000 plus 800.000. 800 Hongkong dolar. Hongkong dolar sudah dibayar. Padahal Hongkong dolarnya sudah dibayar. Makanya saya ingin menanyakan, kalau jalur hijau itu apa, jalur kuning itu apa, jalur merah itu apa? Dinyatakan bahwa jalur hijau, tapi masih harus membayar. Dinyatakan jalur kuning, tapi harus membayar. Terus apa bedanya antara jalur kuning, hijau, dan merah? Dan lagi dikumpulin kan? Kita lagi ngumpulin itu. Kalau dikumpulin, jadi kita bisa tahu kita cari tahu juga karena kita belum tahu soal ini. Dan korbannya. Jadi kan intinya satu, mereka itu preman berseragam yang mau memalak orang-orang miskin yang bekerja susah payah. Jadi bukan memungut pajak, tapi memalak dengan memajak tuh beda banget. Dan itu yang harus kita lawan sehingga kita bisa memperbaiki. Karena kalau enggak nanti korban-korbannya semakin banyak. Betul, betul. Oke. Dan intinya begitu, kita coba cari tahu yang itu nanti. Ya, untuk barang berarti ini untuk barang paketan yang dari Hongkong Indonesia ya. Betul. Jadi saya ingin tahu setelah dikirim itu kemana? Karena saya ada juga videonya yang diodol-odol dan mereka menyatakan bahwa ekspedisi. Tapi mereka ada 2 video, nanti saya share, di mana satu menyatakan ekspedisi, yang satu menyatakan Bea Cukai. Dan barang itu diambilin. Ini buat saya nih, ini punyaku. Itu barangnya TKW. Jadi di videonya ada. Saya carikan. Jadi mereka itu berhubungan satu sama lain. Iya. Mengambil haknya orang kecil itu adalah senista-nistanya perbuatan ya kan. Jadi yang harusnya dibantu malah dikerjain, yang harusnya ditambahi malah dicukui barangnya. Jadi kalau saya pikir nih kita harus berbuat sesuatu ya. Ingat ya, Saninang pasang live, body cam, beli body cam. Jadi tidak perlu lagi takut. Kenapa? Karena itu namanya bandit yang berseragam yang menyengsarakan hidup terus-terusan. Itu harus dipublikasikan supaya tidak malu bangsa ini. Tadi kan dibilang sama Kang Huya, itu gerbang loh. Itu adalah barometer bagaimana orang melihat Indonesia. Perlakuan yang diterima di bandara, perlakuan dari Bea Cukai, perlakuan dari imigrasi, itu adalah the welcome of Indonesia. Tapi mungkin mereka hanya mengerjakan ini kepada TKW saja karena memang sudah ditargetkan. Dan saya pikir harus berhenti menjadi korban, berhenti menjadi target, and we will fight for it together. Yes. Dan kalaupun emang ternyata harus barang bawaan masuk yang lebih dari $500 dan dipajakin, jangan lupa bayarnya harus cashless. Oke. Jadi masuknya ke I don't think they will buy something above $500 ya kan. Kalau dibilang beli panci aja diambil di atas 7,5 juta itu mungkin adalah kali jam tangan satu, wah pasti diambil juga itu kalau coklat aja diambil. Ya kan, nanti kalau pulang bilangin sama Bea Cukainya, ini KW nih, kenapa? Bos kamu juga KW, apalagi saya. Nggak percaya, alah bos kamu aja bilangnya ngakunya KW kok. Apalagi saya gitu. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena mereka tukang bully, tukang rampok, dan menyengsarakan. Itu yang harus dilaporkan supaya tidak bertugas di sana lagi. Enak aja, orang kena denda kok. Kenapa kita salah bawa barang dibayar denda? Kalau mereka salah, mereka didenda nggak atau kena sanksi atau tidak, itu harus dilakukan. Jadi foto nih petugas Bea Cukai yang kerjanya ngerampok, ngodol-ngodol, jangan lupa fotonya dipublikasikan, nanti dilaporkan. Ini Pak Dirjen, nyun sewu. Ini loh, makhluk yang memeras, merampok, dan malakin para jadi kita TKW. membantu Pak Dirjen juga dan membantu instansi juga pimpinannya. Jadi ya. Terus pokoknya gak usah ojo wedi, ono Inang, ono Kang Huya. Artinya adalah buat Mbak yang ada di luar bandit itu kudu ngelawan. Kenapa Mbak Yuni?
Artinya adalah buat teman-teman yang ada di luar sana, karena semuanya pada inbox dan mengatakan bahwa mereka saat ini sedang ketakutan sebentar lagi Lebaran akan pulang, dan ini adalah cara yang dikasih tahu Inang buat kita semua, begitu juga yang diberitahu oleh Pak Surya atas kita. Jadi sediakan video kalian untuk mengeksposnya. Jadi kalau dulu kita tidak live. jadi kita nggak punya backingan ya di belakang dulu ya Mbak. Langsung live, langsung Facebook, langsung Instagram, wis ben wae gambare elek, rupane gak ketok, tapi suaranya sama barangnya diobok-obok kelihatan cukup. Ingat nggak waktu live-nya Joshua itu, bibi-bibinya itu Sri Kandi dari Sungai Bahar itu, cuman gambar kakinya, sepatu bootnya, Pak Jenderannya lagi bentak-bentak. Oh ya, betul. Cukup. Oke, jadi artinya adalah buat teman-teman di luar sana, kita memang harus menyiapkan diri kita, karena banyak sekali keluhan yang akan pulang, khususnya yang sudah beli tiket ya. Kalian selalu ketakutan, bagaimana ini Miss, apakah memang harus saya dirampok, atau saya harus siapkan celana dalam yang double. Nggak, kata Inang nggak harus. Nggak harus ya Mbak ya, dan ini nggak adalah boleh. Ini harus Inang kalau mau dirampok. Inang ada di belakang kita. Itu namanya ibadah, memperjuangkan hak itu sampai mati. Itu namanya ibadah. Orang tuh kenapa sih mati syahid? Tanahnya diambil, barangnya diambil, kehormatannya diganggu. Jadi ojo wedi, lawan. Siap. Jadi buat teman-teman ini adalah yang sudah beli tiket ya. Sekali lagi saya ulangi, yang sudah beli tiket, sediakan kamera kalian, karena kalau tidak ada bukti HP khususnya, kan kalian bisa kantongin di sini sambil jalan. Dan kalau memang dicek dari pihak Bea Cukai, kita serahkan fotonya dan videonya. Kalau memang tidak viral, pasti Pak Surya atau Inang bisa membantu kita. Jadi ini sudah sekali yang sudah ketakutan. Jadi mereka sudah parno sendiri ya. Sebenarnya mereka belum mengalami, tapi dari tunggu bodycam Mbak, beli bodycam. Bodycam. Ya. Beli. Atau kamera pulpen atau macam-macam banyak kan? Yang langsung. Banyak di Hongkong. Sama ini juga nih. Ini ada orang banyak yang nonton live kita pada bilang hapus email handphone. Maksudnya apa nih? Ini sebenarnya kan HP kita dari luar. HP yang dari luar kan nggak bisa dipakai di Indonesia. Betul. Jadi harus daftar email itu sekitar 3 juta, 2 juta. Nah ini yang kita sebenarnya tidak pahamin. Kenapa HP kita yang kita bawa nggak bisa dipakai di Indonesia? Nah, gini, kalau itu setahu saya gitu juga emang. Kan kemarin sempat ada setahun yang lalu peraturan handphone yang tidak bayar pajak masuk dari luar itu tidak bisa digunakan di Indonesia, dan itu udah terjadi memang. Karena pernah juga dulu ada handphone teman yang beli di luar negeri, sekarang sudah tidak bisa dipakai kecuali bayar pajak. Tapi bagaimana jika misalnya TKW pulang kan pasti bawa handphone dari sana kan? Betul. Ya dari sini kalau emang nggak mau digunakan di Indonesia, ngapain mesti bayar pajak, bener nggak sih? Tapi kan masalahnya mereka kan pulang selamanya ke Indonesia. Oh, pulang selamanya. Terus bagaimana HP mereka yang sudah dibeli? Apakah dilempar begitu saja? Nah, kalau itu emang masalah kita bersama. Handphone saya juga ada yang nggak bisa dipakai soalnya betul. Peraturan itu memang peraturan. Oke, iya, emang peraturan itu. Bisa dimaklumi kalau untuk masalah handphone karena tapi kalau masalah yang sebenarnya kan yang kepingin juga kita bangun itu teman-teman nggak takut gitu loh. Jadi nggak khawatir. Ya nanti kita akan kampanyekan terus dan betul. Siaran yang penting, HP-nya harus nyala. Bagaimanapun kondisinya untuk dapat dokumentasi, karena mau nggak mau itu yang memang harus menjadi bukti kan, karena kita ngomong doang kan pastinya ya nggak akan didengar, tapi kalau ada buktinya, gambar-gambarnya, betul itu jelas ya kan, itu jelas, bukan hoax. Nanti kita akan minta juga pihak yang terkait untuk ngadain sidak ya nanti ya saat menjelang Lebaran ya. Tapi saya pernah ikut waktu itu pas sidak semuanya rapi Pak Surya. Karena dikasih tahu mungkin ada sidak. Pas sidak rapi. Itu bukan inspeksi mendadak. Ya itu sidak yang direncanakan. Sudah ada yang ngasih tahu. Jadi kalau kata orang Prancis, wes tala, gue nek 1 mau sidak, 2 kalau biasa raja mau datang semua jadi rapi, bersih. Sebetulnya harus sidak yang benar-benar dilakukan seperti Bambang Wijayanto ketua KPK di tahun 2014 lalu. Sidak benar-benar sidak, mereka nggak tahu, akhirnya ketangkep banyak kan. Iya, kalau sidak cuma dari instansi doang, dikasih tahu, dibocorin, sami mawon, ya kan? Karena waktu sidak itu saya masih di pesawat, sudah ada yang bocoran bahwa sebentar lagi dicek. Jadi
sebentar lagi dicek seperti saya orang awam cek apanya kita nggak peduli. Tapi ternyata siapa gitu. Jadi Tapi Kode. ya. Jadi Ada cuman kode. mikir kalau nggak ada sidak nggak segininya aja kali. Iya. Dan mereka selamat datang di Indonesia. Itu yang saya dapatkan oh, waktu beda. Jadi Kalau saya nggak ada, mendapatkan sini bisa kamu di sini, jalan sini gitu. Iya, betul. Jadi waktu ada sidak itu gini Mas Andro. Iya. Selamat datang di Indonesia Ibu, pahlawan Dewisan. Dalam hati, oke. Kita harus hentikan kejahatan ini ya. Ini benar-benar pernah kejadian soal istri saya dulu, kita pulang dari mana Trit ya? Pulang dari Hong Kong. Dari Hong Kong ya. Istri saya ribut gara-gara ngelihat ada orang-orang yang dibisain waktu itu. Apa bedanya ada istri saya itu, saya ingat banget sampai saya yang malu dulu. Pada saat itu kan karena dia teriak-teriak saya, udah. Gak terima, Bunda. Iya, habis itu disuruhnya tuh apa kayak nyuruh kambing. Kayak nyuruh bebek sama Kayak nyuruh kambing soalnya ya. Iya benar Bunda, memang Jadi. seperti itu perlakuan yang kami dapatkan. Nah, di Indonesia. jawabnya gini. Sang di video, Pak, ngerti Pancasila nggak? Ya Keadilan dong. sosial bagi Yang seluruh nomor Indonesia. dua, Kemanusiaan Bapak adil ingat yang beradab ya. Saya ini manusia loh Pak, bukan kambing. Ituin aja. Tapi Inang jangan lupa tidak semua pegawai hafal Pancasila. Ini yang perlu saya ingatkan sekali lagi. Lah itu dia, Betul, kita tes ya. makanya TKW jauh lebih keren daripada pegawai-pegawai bea cukai yang memperlakukan kalian seperti kambing itu. Ya udah. Kita Wawasan kebangsaan. kebangsaan perlu lagi diterapkan mungkin di para PNS ya kan. Kenapa memperlakukan orang Indonesia dengan tanpa perikemanusiaan? Iya benar-benar. Dan Bunda jangan lupa, bilang kayak kambing diperlakukannya. ya pemerintah harus lebih aware lagi bahwa kalau pahlawan devisa lakukan seperti pahlawan karena penerimaan negara bukan pajak. Ya ini termasuk yang terbesar ya. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Andro, Mbak Yuni. Halo. Miss Dan- Yuni, Sri Kandi Hong Kong, Ya. Thomas, Terima kasih. Siap, see terima you kasih. again. Kita nanti ada Thank you so much. bahasan apa lagi kita bahas lagi ya. Ya, Ada informasi apa lagi silakan DM kita. Dan ternyata ini banyak banget kasus-kasus yang wanita-wanita ketipu bukan hanya dari si Faruk itu, ternyata ada pelaku-pelaku lain juga. Betul. Ya, jadi ini harus hati-hati, kita harus kasih pelajaran juga buat jangan termudah bujuk rayu laki-laki bermulut manis yang ngaku pengacara, ngaku pengusaha, ngaku tentara, ngaku polisi, itu jangan terlalu gampang percaya. kalau Dan Inang next fokus, kalau- episode iya. Pak Surya kemungkinan besar adalah salah satu travel yang ada di Indonesia yang menjemput para TKW dan sorry dalam tanda koma menidurinnya dan pinjam Oke. uang. Ini next Kita episode. bahas. Kita Ada- bahas. kalau Inang Ada korbannya Ah, dan ada buktinya. Ada korban, ada buktinya. mau Kita bahas. mau fokus kepada pemberdayaan perempuannya ya, Ya. lalu membantu secara psikologis bagaimana TKW itu bisa menjadi berani, lalu juga paham akan hak-haknya dan Benar. tidak gampang diintimidasi. Ya. Kalau ada orang jahat, cuman ada satu kata. Kata itu adalah lawan. Sepakat nggak? Sepakat lawan. 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 Oke. Horas. Horas. Sampai ketemu lagi. Surya Utama pamit. Inang Irma Huta Barat Inang pamit. juga pamit. Mas Andro, Yuni Miss dan Yuni. Sandro Mas pamit. Andro, Miss Yuni, Kita Thomas, Dan thank you. thank you. Oke, Sampai bye-bye. ketemu. Salam buat semua teman-teman di Hong Kong. Salam kasih sayang. Kasihan sekali. Ini Mengapa kau tega melakukan ini?